Selamat sore anak-anak, dimanapun kalian berada. Tante Mai ucapkan salam sejahtera dan selamat beribadah di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kali ini. Tante Maya ajak anak-anak berdiri. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, mari masuk hatiku ya Yesus. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, supaya ibadah kita diberkati Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita dan juga di dalam hati kita, memimpin ibadah sekolah minggu sore hari ini. Ayo kita nyanyikan pujiannya sekali lagi, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami untuk kami bisa datang ibadah di sekolah minggu. Tuhan, kami tidak mampu tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sampai kami bisa membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami semua, mulai yang memimpin pujian, yang main musik, peralatan yang kami gunakan, kiranya Tuhan mau mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh setan yang berusaha mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh kegelapan, setan, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Siapa yang masih melihat matahari? Ada ya, tadi mataharinya bersinar terang, bersinar cerah. Terus siapa yang bangun tidur itu berdoa dan mengucapkan terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jaga sepanjang malam, Tuhan sudah melindungi kami dan pagi hari ini bisa bangun, karena ini hari Minggu kita bisa ibadah. Siapa yang tadi bangun tidur berdoa atau malah nangis? Enggak ya, kita semua bangun tidur dengan tubuh yang segar, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita pujikan lagu ini dengan semangat dan hati yang gembira. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita dengan lagu Bersaksi Sampai Tuhan Datang. Tante Maya ajak kita sama-sama berdiri. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Silakan duduk kembali anak-anak. Anak-anak sudah capek? Enggak ya, kita akan masih memuji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan lagu Puji Tuhan di Saat Senang. Puji Tuhan di saat senang, puji Tuhan di saat sedih, puji Tuhan setiap hari, puji Tuhan senantiasa. Tuhan tempat perlindunganku, penolong dalam kesesakan. Ku mencitakan kebaikannya hingga ke ujung bumi. Tuhan sumber pengharapanku, berikan masa depanku. Mulutku bersorak dan memuji Dia. Anak-anak, Tante Maya suka sekali dengan lagu ini ya. Kata-katanya itu bagus. Kita mengucap syukur, memuji Tuhan, mengatakan puji Tuhan di apapun keadaan kita, baik itu senang, baik itu sedih,
kita kalau bisa bersyukur di situ ada kekuatan Tuhan. Kita mau berlari, ada Tuhan yang Tuhan tempat pelarian kita dalam kesesakan. Tuhan akan melindungi kita selalu dan Tuhan menjadi pengharapan kita di masa depan. Kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Ayo anak-anak berdiri semua. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman disampaikan untuk dilakukan ya. Bukan cuma sekedar info, tapi untuk dilakukan. Ibadah kita, ibadah sekolah minggu di Gereja Surabaya itu jam 9.15 WIB. Di Medan jam 9.15 WIB, di Malang jam 10 dan di Jakarta jam 4 sore. Bagi anak-anak yang yang sakit, yang tidak bisa ikut ibadah di gereja, berhalangan, anak-anak bisa mengikuti di YouTube ya anak-anak, dan ringkasannya itu ada di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Terus setiap beribadah anak-anak harus berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis, anak-anak belajar untuk mencatat firman Tuhan. Dan lagi bagi anak-anak yang beribadah bersama orang tua, yang mengikuti ibadah hari Minggu, Selasa, Kamis, atau pas Sabtu kaum muda. Nah, anak-anak diharapkan untuk duduk yang baik, yang tertib di dekat orang tua masing-masing. Duduk yang manis, jangan berisik. Nah, kalau berisik itu mengganggu orang yang di sekitarnya. Anak-anak tidak bisa menjadi kesaksian. Jadi tambah bikin sandungan nanti. Jangan ya anak-anak ya. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak yang manis, yang bisa menjadi kesaksian dimanapun anak-anak berada ya. Pengumuman sampai di situ. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Maya ajak kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu
ku taat perintah-Mu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah puji-pujian kami yang masih banyak kekurangan, kiranya menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lanjut, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau kepada kami Tuhan, untuk firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tahu kuasa kegelapan tidak akan tinggal diam saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu untuk mengusirkan segala kuasa kegelapan, roh tidak sungguh-sungguh, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, roh main-main, roh najis, roh tidak sungguh-sungguh, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, urapi kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, tidak terganggu oleh apapun. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Alkitabnya sudah disiapkan. Sudah ya, tadi sebelum ibadah pasti anak-anak sudah bawa Alkitab, buku catatannya. Terus yang mainannya juga disimpan dulu. Kita akan fokus mendengar firman Tuhan. Coba tangannya ke samping semua. Ke depan, terus dilipat. Nah, udah ya? Udah. Nanti kalau Tante Maya ajak baca Alkitab, baru tangannya boleh dilepas, Alkitabnya dibuka. Nah, sore ini Tante Maya akan menyampaikan firman tentang bersaksi. Bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Nah, misalnya anak-anak pernah sakit terus sembuh. Nah, anak-anak bisa bersaksi ke teman-teman. Kemarin aku sakit, terus aku berdoa sama Tuhan dan
Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Itu juga contoh bersaksi. Kemudian bersaksi tentang keubahan hidup. Nah, misalnya adik dulu suka bohong. Nah, karena berdoa dengan firman disucikan, akhirnya dari bohong bertobat menjadi jujur. Dan lagi, apalagi mencuri. Nah, aku nggak mencuri di tempat yang lain, enggak. Tapi diem-diem aku ngambil uang di dompetnya mama. Nah, itu sama dengan apa? Mencuri. Nah, datang sekolah minggu setia, dengar firman. Nah, dari yang tadinya suka mencuri jadi suka memberi. Nah, itu contoh keubahan hidup yang sudah dikerjakan Tuhan lewat firman. Terus contohnya lagi suka nyontek. Wah, setelah dengar firman, nyontek enggak boleh, itu dosa. Nah, terus anak-anak jadi rajin belajar. Nah, itu juga anak-anak bisa bersaksi ke teman-teman apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, bersaksi itu juga bukan lewat perkataan saja, tapi juga lewat perbuatan. Contohnya apa? Nah, anak-anak bersaksi lewat perbuatan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang tua. Nah, misalnya tahu-tahu di sekolah anak-anak berbuat salah. Nah, terus orang tua dipanggil. Nah, itu namanya anak-anak bikin orang tua sedih, merasa dirugikan. Loh, kok anakku nakal. Nah, itu kalau kita anak sekolah minggu jadi anak yang manis, anak yang baik, yang menghormati orang tua, itu dengan perbuatan sikap kita yang manis, yang baik, anak-anak bisa menjadi kesaksian lewat perbuatan. Loh, itu anak sekolah minggu mana ya? Kalau dengar firman sungguh-sungguh mencatat firman, enggak berisik, enggak main sendiri. Nah, dari situ anak-anak sudah menjadi kesaksian. Sekalipun anak-anak enggak ngomong, tapi dari perbuatan, dari tingkah laku itu kita bisa menjadi kesaksian. Di dalam Alkitab, nah, sekarang Alkitabnya dibuka. Di dalam Alkitab ada anak yang menjadi saksi. Dia menceritakan kalau dia memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Nah, sekarang anak-anak penasaran siapa dia? Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Loh, panjang tante ayatnya. Nanti tante Maya bacakan yang enggak secara keseluruhan ya. Anak-anak bisa baca sendiri setelah ibadah. Nah, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kita baca ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, kerajaan Aram ini mempunyai panglima yang namanya Naaman. Nah, panglima itu pekerjaannya apa sih? Kalau dokter apa? Menyembuhkan orang yang sakit ya, dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau panglima ini memimpin perang. Waduh, kok serem tante, mimpin perang, pasti taruhannya nyawa. Nah, karena apa itu? Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Nah, Naaman ini dipakai Tuhan untuk memimpin perang di kerajaan Aram. Kemudian tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, sakit kusta anak-anak. Jadi Naaman ini sedih loh. Kok aku sakit kusta? Nah, itu bisa dilihat di gambarnya ya. Dia dari wajahnya dia kelihatan sedih loh. Aku kok kena kusta? Gimana ini? Nah, dulu sakit kusta itu enggak ada obatnya. Tahu-tahu bagian tubuh itu merotol-merotol dan sampai bisa
meninggal. Nah, karena dia sakit kusta, dia sedih, kemudian, nah ini, orang Aram yang pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, Naaman ini ya waktu perang dengan Israel, dia membawa anak perempuan untuk tinggal di rumahnya, menjadi pelayan istrinya Naaman. Nah, kemudian dia bersaksi, kan sedih lihat bapak Naaman sakit kusta, dia bersaksi, ngomong sama ibunya, "Bu, di Israel ada Allah yang hebat, Allah yang bisa menyembuhkan penyakit kusta Pak Naaman." Nah, ayat yang ketiga ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, dia bersaksi, tidak takut ya anak-anak. Dia tidak punya pikiran, iya kalau nanti itu Nabi Elisa bisa menyembuhkan. Kalau pas enggak, waduh gimana? Tapi dia dengan keyakinan, dia bersaksi kalau Israel itu memiliki Allah yang hebat, Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, bukan cuma kusta saja. Nah, kemudian Naaman ini datang kepada raja. Raja katanya di Israel itu loh ada orang yang bisa menyembuhkan sakit kustaku. Kemudian raja, "Oke, aku tulis surat ke Raja Israel supaya kamu nggak datang." Nah, ini kan Aram sama Israel ini habis perang ya anak-anak. Jadi nanti kalau tiba-tiba Naaman datang ke Israel, nggak ada pemberitahuan, dikiranya ngajak perang. Nah, akhirnya Raja Aram nulis surat kepada Raja Israel. Nah, suratnya kita baca ayat yang kelima. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, Naaman pergi ke Israel dengan membawa persembahan-persembahan. Sesampai di ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Ayat yang ke-7, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, Raja Israel ini salah paham ya anak-anak. Waktu dikirimi surat itu dipikirnya Raja Aram cari gara-gara, ngajak perang lagi. Karena apa? Karena Raja Israel merasa tidak mampu, tidak bisa menyembuhkan sakit kustanya. Kemudian Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Wah, mengoyakkan pakaiannya dan kedengaran oleh Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata, nyuruh utusannya, "Sudah, suruh Naaman datang kepadaku supaya bisa tahu kalau di Israel ini kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang besar." Nah, kemudian setelah dikatakan itu, Naaman datang ke Nabi Elisa. Nah, dipikirnya Naaman setelah datang ke Nabi Elisa cuman berkata, "Dalam nama Tuhan Yesus, Naaman sembuh." Ternyata enggak. Nah, Nabi Elisa menyuruh asistennya untuk
ngomong kepada Naaman. Ayat yang ke-10 ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuh akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, anak-anak disuruh apa Naaman? Disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kemudian pikirin Naaman kan, loh, pikirku dia cuma ngomong, sudah kamu dalam nama Tuhan Yesus kamu sembuh. Ternyata kok aku disuruh mandi. Buat apa aku mandi di sungai Yordan? Sedangkan di tempatku banyak sungai. Nah, Naaman bicara seperti itu, dia marah ya anak-anak. Ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lah, Naaman ini marah ya anak. Duh, kok disuruh mandi sih 7 kali lagi, kayak kurang kerjaan aja. Nah, di sini siapa kalau disuruh mandi masih angel, sulit. Bangun tidur, suruh mandi, males mah. Masa ke sekolah harus mandi. Buat apa sih mandi mah? Nah, ya buat kesehatan, biar anak-anak juga ke sekolah itu enggak ngantuk, tapi bisa seger. Nah, siapa yang kalau disuruh mandi sore-sore, ayo mandi, mamanya sampai teriak-teriak, enggak mandi-mandi. Enggak wes, aku enggak mandi. Buat apa mandi? Enggak ya. Anak-anak kalau disuruh mandi ya nurut. Nah, Naaman ini juga disuruh mandi 7 kali, buat apa sih? Nah, untungnya dia punya pegawai-pegawai yang baik, ndak menasihati Naaman. Walah Pak, disuruh mandi aja loh, masa susah Pak. Coba kalau Bapak disuruh berangkat perang, berangkat. Nah, sekarang mandi sama perang itu susah mana? Sulit mana? Ayo, sulit perang atau mandi? Sulit mandi apa perang? Ya sulit perang ya anak-anak. Perang itu taruhannya nyawa. Sedangkan kalau mandi tinggal jebur atau tinggal jebar-jebur di kamar mandi. Nah, dikatakan begitu sama pegawainya nih. Kita baca ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, berangkat perang misalnya, kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Cuma disuruh mandi Pak, setelah itu Bapak sembuh. Nah, untungnya anak-anak, Naaman ini taat. Naaman ini enggak egois ya. Dia masih mau mendengarkan firman, masih mau mendengarkan nasihat teman-temannya. Ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang bayi, dan ia menjadi tahir. Nah, begitu mandi yang ke-7 kali, Naaman menjadi tahir, kustanya hilang, sembuh ya. Nah, itu karena apa? Karena Naaman taat. Coba kalau Naaman enggak mau taat, aku gak mau mandi. Nah, dia gak bakalan sembuh, akan tetap dengan penyakit kustanya. Nah, jadi anak-anak, kalau kita mau taat, mau dengar-dengaran pada firman Tuhan, pasti kita mengalami mujizat ya.
mukjizat macam-macam, ada keubah hidup, ada tadi Naaman. Karena taat dia sembuh dari sakit kustanya. Sekarang sakit kusta. Nah, kusta itu arti rohaninya apa? Kusta arti rohaninya itu kebenaran diri sendiri. Apa itu Tante kebenaran diri sendiri? Kebenaran diri sendiri itu anak-anak enggak mau ngaku dosa. Sudah tahu salah tapi menyalahkan temannya. Contohnya main bola. Kalau main bola itu kan apa itu rame-rame ya. Main bola sendiri juga bisa. Ini rame-rame, tahu-tahu anak-anak nendang sembarangan, terus kena di jendelanya tetangga, perang. Nah, terus tetangganya keluar, siapa ini yang mecahin? Nah, itu enggak ngaku, itu si A, itu si B. Nah, itu namanya kebenaran diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu dosa kenajisan. Nah, kenajisan ini Tante Maya kasih contoh mulut yang najis ya. Mulutnya anak-anak ini sering najis. Apa itu mulut yang najis? Suka bohong. Bohong itu termasuk mulut yang najis ya anak-anak. Kita tidak boleh berbohong, harus jujur. Nah, kalau kita sudah dengar firman, kita harus jadi kalau kita harus jujur, ya anak-anak taat dengar-dengaran, jujur, nggak boleh bohong. Terus mulut yang najis, suka bentak-bentak orang tua. Nah, jangan ya, enggak boleh bentak-bentak orang tua. Bentak-bentak mama yang sudah baik sama kita. Jangan ya anak-anak, kita harus menggunakan mulut kita untuk berkata yang baik, berkata yang sopan. Nah, itu contohnya itu ya. Jadi kusta artinya apa? Kebenaran diri sendiri, enggak mau ngaku dosa tapi menyalahkan orang lain. Dan dosa kenajisan yaitu mulut yang najis yang suka bentak-bentak orang tua berubah jadi mulut yang manis yang suka memuji Tuhan. Nah, seperti pujian tadi ya, memuji Tuhan di waktu senang, di waktu sedih, kemudian berdoa, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Nah, itu mulut kita disucikan dan kita bisa menjadi kesaksian juga. Nah, kemudian tadi Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Itu artinya apa? Naaman mau disucikan dari dosa kebenaran diri sendiri dan dosa kenajisan. Nah, Naaman mau taat firman Tuhan sehingga dia mengalami kesembuhan. Nah, jadi kalau hasil taat itu tadi ya, hasil taat karena Naaman taat, Naaman bisa sembuh dari penyakit kustanya. Terus yang kedua hasil dari taat itu apa? Nah, kita dapat hadiah surga, kita bisa masuk surga. Anak-anak mau kan masuk surga? Kenapa Tante taat kok bisa masuk surga? Di ayat di Matius, ayo dibaca. Di Matius 7 ayat yang ke-21. Ayo cepet-cepetan nyari ayatnya sama Tante Maya. Tante Maya juga cari ayatnya ini. Matius 7 ayat yang ke-21. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang taat pada firman itu yang masuk surga. Bukan tidak dikatakan orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga, orang orang yang berkedudukan tinggi masuk surga, anak yang pintar masuk surga. Enggak. Di sini dikatakan melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tante Maya tekankan lagi ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi anak-anak mau masuk surga enggak? Tante Maya mau. Misalnya kalau ada antrian masuk surga, Tante Maya pengennya yang antri yang paling depan. Biar cepat masuk surganya. Nah, itu kalau kita taat pada firman Tuhan.
Nah, karena dengan Naaman yang tadi taat, Naaman bisa sembuh dari sakit kustanya, dan kita juga kalau taat, kita juga bisa dapat hadiah surga dari Tuhan. Nah, firman sore hari ini mengajarkan kepada tante dan juga kepada anak-anak untuk apa? Untuk kita bisa taat. Kalau kita taat, kita bisa menjadi saksi Tuhan dan bisa masuk surga. Anak-anak mau masuk surga? Mau ya, Tante Maya juga mau. Firman Tuhan sampai di sini, Tante Maya berhenti berkata-kata, biar Roh Kudus yang menerangkan kepada hati anak-anak dan menolong anak-anak untuk bisa melakukan firman Tuhan. Juga menolong Tante Maya, kita semua melakukan firman Tuhan. Kita bisa menjadi pelaku firman supaya hidup kita menjadi kesaksian. Kita akan menyanyikan pujian. Tadi ku taat perintahmu, tapi refrennya aja. Berdoa, anak-anak ikuti Tante Maya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang manis, yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan, lewat taat dengar-dengaran pada firman-Mu, dan kami juga mau taat dengar-dengaran kepada orang tua, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada, dan kami juga bisa menjadi penghuni kerajaan surga-Mu. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan akan selalu memegang kami, memimpin kami, sampai kami bisa mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan saja yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.